Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dipertemukan dalam video kali ini. Jadi, video kali ini Ustazah akan membahas materi terkait sifat-sifat prisma. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian prisma. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat prisma. Jadi di surah Al-Furqan ayat 2 yaitu yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Masya Allah. Di sini di ayat ini telah membuktikan bahwa Allah lah yang raja langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia juga telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Masya Allah. Jadi setiap mata pelajaran kita harus mengaitkannya dengan hadis atau ayat, karena segala sesuatu atau perbuatan itu harus berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan itu harus dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi coba perhatikan bentuk atap rumah ini. Jika bentuk atap rumah ini disederhanakan menjadi bentuk gambar yang lebih sederhana, apa yang dapat kalian katakan tentang gambar bentuk sederhana itu? Oke, jadi perhatikan gambarnya. Ini gambar apa? Bangunan apakah itu? Ya, jadi bangunan tersebut adalah prisma. Lebih tepatnya prisma segi 3. Oke, silahkan diperhatikan. Jadi adapun pengertian prisma yaitu prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi atau bidang sejajar. Jadi yang mana itu dua buah sisi atau bidang sejajar? Nah, perhatikan, ada yang tertulis di situ atas dan alas. Nah, itu yang dua buah sisi atau bidang yang sejajar ya. Kemudian serta beberapa sisi yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Jadi masih ingat materi kelas 4 di semester 2 tentang garis berpotongan. Yang mana garis berpotongan? Yaitu perhatikan di situ AD, BE, CE itu garis berpotongan menurut garis yang sejajar, jadi sama dengan rusuk ya. Nah, jadi ingat, saya ulangi kembali, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi atau bidang sejajar serta beberapa sisi yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Jadi garis berpotongan itu yang berdempetan. Misalnya AD, BE, CF, DF, EF. Itu ya. Adapun unsur-unsur prisma yaitu titik sudut, sisi atau bidang, dan rusuk. Nah, kita bahas dulu titik sudut. Jadi silahkan diperhatikan gambarnya. Tadi gambar pertama itu prisma segitiga, yang kedua prisma segi 4, yang ketiga prisma segi 5, dan keempat itu prisma segi 8, dan terakhir prisma segi N. Oke, sudut alas. Jadi
ABC sama dengan 3. Jadi perhatikan prisma segitiga, yang mana di situ sudut alasnya. Ingat, yang alas itu adalah yang di bawah, yaitu yang ABC itu namanya alas. Sedangkan sudut alasnya yaitu A, B, dan C. Maka sudut alas itu sama dengan 3. Sedangkan sudut atas, yang mana itu sudut atas Ustazah, yaitu D, F, dan E. Maka sudut atas terdapat 3 titik sudut. Maka jumlah titik sudutnya yaitu A, B, C, D, E, F sama dengan 6. Begitupun prisma segi 4 ya. Sudut alasnya ada 4, yaitu A, B, C, D. Sudut atasnya E, F, G, H sama dengan 4. Dan jumlah titik sudutnya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H sama dengan 8. Adapun sudut alas yaitu A, B, C, D, E, yaitu 5. Sedangkan sudut atasnya F, G, H, I, J yaitu 5. Maka jumlah titik sudutnya yaitu 10 ya. Kemudian sudut alas dari prisma segi 8 yaitu A, B, C, D, E, F, G, H yaitu sama dengan 8. Kemudian sudut atasnya yaitu I, J, K, L, M, N, O, P sama dengan 8. Maka jumlah titik sudutnya yaitu 8 tambah 8 sama dengan 16. Nah, kalau prisma segi N, apa maksudnya prisma segi N Ustazah? Segi N itu adalah N itu banyaknya. Kira-kira jadi sudut alas itu sama dengan N. N itu apa? Banyaknya titik sudutnya. Sedangkan sudut atas N itu banyaknya titik sudut. Sedangkan jumlah titik sudutnya yaitu 2 kali N. Jadi atau sudut alas ditambah sudut atas sama dengan jumlah titik sudut. Kemudian 2. Sisi atau bidang. Jadi sisi alas dan tutup. Jadi sisi alas dan tutupnya yaitu A, B, C. Sedangkan dan D, E, F. Berarti ingat ya, sisi itu atau bidang, yaitu misalnya A, B, C itu kan sisi atau bidang. D, E, F itu sisi atau bidang. Jadi sisi alasnya itu A, B, C, sedangkan sisi tutupnya itu D, E, F. Maka 2 ya. Kemudian sisi tegaknya yang mana Ustazah? Sisi tegaknya itu perhatikan yang tegak. Yang mana itu sisi tegak? Sisi yang berada di atas sisi alas. Yang mana itu? A, D, C, E, F, atau A, C, D, F. Nah, itu namanya sisi tegak atau bidang tegak. Kemudian yang kedua B, C, E, F. Kemudian yang terakhir adalah A, B, E, D. Maka sisi tegaknya atau bidangnya terdapat 3. Maka jumlah sisinya yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Perhatikan prisma segi 4. Nah, prisma segi 4, alas dan atapnya berbentuk segi 4. Jadi sisi alasnya yaitu, perhatikan alasnya itu yang di bawah ya, A, B, C, D, berarti 1. Kemudian sisi tutupnya E, F, G, H, berarti 1. 1 tambah 1, 2. Sisi tegaknya yang mana saja? A, B, F, E, 1. Kemudian B, C, F, G, 2. C, D, G, H, 3. A, D, E, H, 4. Berarti sisi tegaknya terdapat 4. Maka jumlah sisinya 2 tambah 4, 6. Begitupun prisma segi 5, alas dan atapnya itu
berbentuk segi 5. Jadi ingat ya, alas dan atap atau tutupnya itu kongruen, sama ukurannya, sama bentuknya. Kemudian sisi alas dan tutup. Perhatikan A, B, C, D, E, alasnya 1, kemudian tutupnya F, G, H, I, berarti 1 tambah 1, 2. Kemudian sisi tegaknya A, B, G, F, 1, B, C, G, H, 2, C, H, D, I, 3, E, D, I, J, 4, A, E, J, E, 5. Berarti jumlah sisinya 2 tambah 5, 7. Kemudian prisma segi 8. Nah, prisma segi 8 berarti bentuknya segi 8, alas dan atap. Maka sisi alas dan tutupnya 2 ya. Kemudian sisi tegaknya B, C, J, K 1, C, D, K, L 2, D, E, L, M 3, dan seterusnya. Jadi silahkan dihitung sendiri ya. Jadi sisi tegaknya itu 8, maka 2 tambah 8 sama dengan 10. Sisi alas dan tutupnya prisma segi N. Jadi ingat, N itu banyak, jadi pasti sisi alas dan tutupnya masing-masing 1, berarti 2. Sisi tegaknya berapa? Tergantung dari N-nya. Jadi N itu yang mana? Ingat, N itu sama dengan titik sudut ya, titik sudutnya. Jadi kalau titik sudutnya alasnya itu 3, berarti N-nya 3. Oke. Dan jumlah sisinya yaitu 2 ditambah N. Kemudian rusuk. Nah, yang mana sih rusuk, Ustazah? Nah, ini kita sudah pelajari ya di kelas 4. Jadi rusuk itu misalnya rusuk alas dan tutup. Jadi kita ke alas dulu yang di bawah ABC ya. Jadi rusuk alasnya itu AB 1, BC 2, AC 3. Kemudian rusuk tutupnya DE, EF, DF, berarti 3 juga. 3 tambah 3, 6. Kemudian rusuk tegaknya, yang tegak ya, AD 1, CF 2, BE 3, berarti ada 3 rusuknya. Maka jumlah rusuknya 6 tambah 3 sama dengan 9. Kemudian prisma segi 4. Jadi perhatikan rusuk alasnya AB, BC, CD, dan AD. Berarti alas dan tutup 4 tambah 4 sama dengan 8. Rusuk tegaknya yang mana? AE, DH, BF, CG. Berarti 4. Maka jumlah rusuknya 8 tambah 4 sama dengan 12. Atau 3 kali 4 sama dengan 12. Sama halnya ya, prisma segi 5. Jadi silahkan diperhatikan alas dan tutupnya. Jadi AB, BC, CD, DE, dan EA itu sama dengan 5. 5 tambah 5, 10. Rusuk tegaknya BG, DCH, DI, EJ, AF itu sama dengan 5. Berarti 10 tambah 5 yaitu 51. 3 kali 5 sama dengan 15. Oke, begitupun prisma segi 8. 8 tambah 8, 16. Kemudian rusuk tegaknya 8. Berarti di situ adalah, jadi maaf ya, salah tulis di situ, harusnya 16 tambah 8 adalah 24 ya. Dan bagaimana kalau prisma segi N? Ingat, N itu titik sudut. Jadi N tambah N. Jadi titik sudutnya alas ditambah tutup itu ditambah atau dijumlahkan, kemudian rusuk tegaknya itu N. Berarti jumlah rusuknya itu 3 kali N. Kenapa sudah 3 kali N? Karena N nya itu sebanyak
3 ya. Nah, adapun sifat-sifat prisma, yang pertama, prisma itu terdiri atas sisi alas dan sisi atas yang berbentuk dan ukurannya yang sama atau kongruen. Jadi tadi ya, sisi alas dan sisi atasnya atau sisi tutupnya itu pasti bentuk dan ukurannya sama. Misalnya alasnya itu berbentuk persegi segi 4 ataukah segi 4, maka sisi atasnya pun pasti berbentuk segi 4. Kalau sisi alasnya berbentuk segitiga, berarti sisi atasnya juga berbentuk segitiga. Intinya dia itu berbentuk dan ukurannya sama. Kemudian prisma mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar. Ya. Kemudian yang ketiga, prisma mempunyai sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Jadi ingat yang mana sisi tegak? Yang berdiri di atas sisi alas. Kemudian jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut tinggi prisma. Ya. Oke, mungkin sekian materi hari ini terkait sifat-sifat prisma, semoga mudah dipahami. Mohon maaf jika Ustazah mempunyai kekurangan, dan terima kasih sudah menyimak video Ustazah, dan Ustazah akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.